Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali lur dengan saya di Tegal Kebun Anggur. Gimana kabarnya lur? Mudah-mudahan diberikan kesehatan ya lur, pada sehat jasmani dan rohani, jadi bisa aktivitas kembali seperti biasa. Mantap ya lur. Oke, hari ini saya ingin bagi-bagi tips lur, bagaimana mempertahankan batang anggur di saat musim hujan seperti ini biar nggak kering dan mati lur. Soalnya kena jamurnya yang sudah susah ditahan, itu biasanya daunnya kering ya. Setelah daunnya kering itu biasanya batang-batangnya itu pada mati, apalagi batang-batang yang kecil-kecil itu ya. Itu udah nggak bakalan tahan ya, mesti banyak yang mati, ranting-ranting seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Seperti ini lor ya, kita lihat lor, ini tuh lihat lor ya, ini sudah gundul semua. Jadi daun yang tua lor, yang seperti ini ya, daun-daun tua yang seperti ini itu kita buangin lor, kita buangin karena ini bibit jamur di sini lor. Ini kan udah kena jamur tuh, nah, pada kering daunnya, jamurnya yang kuning ya, karat daun. Seperti ini. Nah ini kan ada tunas baru ya lor, tuh ada tunas baru tuh lor ya, ada tunas baru. Kita buangin tunas baru yang di bawahnya lor ya, semua kita buang daun-daun tuanya, dan disisakan tunas yang paling atas. Ya, sisa tunas yang paling atas ini kita sisain dua atau satu aja nggak apa-apa loh, satu aja cukup seperti itu ya. Disisain satu, dari bawahnya gundul seperti itu, terus sampai bawah ini gundul. Hilang semua bekas daunnya. Ini kalau di atas posisinya, maka batang ini masih mensuplai nutrisi, jadi ini masih tetap hidup lor ya, masih tetap hidup. Lah nanti yang kita piara sementara sampai pruning itu aja ya, pucuk itu ya, ujung itu kita piara ya. Kalau memang ada jamurnya kita semprot lagi, karena di situ masih bisa mensuplai makanan, masih bisa memasak makanan ya, masih bisa. Seperti itu. Nah ini juga sudah saya lakukan seperti itu lor. Soalnya ketika yang di atas nggak ada gundul brul, itu biasanya ranting yang kecil itu mati lor ya. Kalau yang gede-gede seperti ini kita mampu, tapi kalau yang batang seperti ini lor, kecil-kecil seperti ini kalau tidak seperti itu mati dia, kering, mesti kering ya, karena dia nggak kuat ya, karena batangnya masih kecil, dia nggak kuat. Nah, kita suplai dan disisakan di atasnya aja seperti ini ya, di atasnya aja, tunasnya yang hanya di atas ya, sampai pruning ya. Nah ini kan pruningnya insya Allah di bulan 2, jadi masih punya waktu ya. Jadi kita hanya memelihara tunas paling ujung, jangan yang nomor 2 ya. Ini kan ada tuh nomor 1, nomor 2. Kalau yang kita pelihara nomor 2, maka yang ke atas sini lor, ini mati, kering nanti. Ini kering jelas, ini akan kering karena nggak ada yang disuplai ke sini ya, karena batangnya sudah mentok, udah habis, nggak ada yang nutrisi yang dialirkan ke sini ya. Maka di atas yang ini dibuang lor, yang kedua dibuang ya, disisakan satu aja cukup seperti itu, biarkan. Nah, dan ini sudah aku lakukan tuh lor ya, tunas-tunas yang paling atas yang saya pelihara. Sampai selain juga untuk membesarkan, mempercepat besarnya batang tersier, ini juga mempertahankan batang agar tidak mati lor. Oh, ya, ini udah ada batang kecil seperti ini, kalau nggak atasnya, kalau nggak dikasih tunas seperti ini, maka akan gampang mati, apalagi sekarang musim hujan ya, musim penghujan. Nah, seperti ini. Nah ini pokoknya batang yang paling atas itu kita sisakan saja sampai saat kita pruning ya.
Jadi untuk mempertahankan batang-batang ini agar tetap hidup ya, tetap bisa nanti di pruning, bisa buat stek ya, bisa buat pembibitan kembali, maka tip dari saya itu seperti itu lor ya. Nah, caranya seperti itu. Jadi kita pertahankan daun yang paling atasnya ya, pucuk-pucuknya kita pertahankan, tapi daun-daun tuanya yang banyak jamurnya itu kita buang, karena itu salah satu untuk menghilangkan jamur juga. Karena di musim hujan ini tetap saja ya, walaupun disemprot pakai fungisida atau apa ya, walaupun mending lah tidak begitu langsung cepat mati pohonnya, tapi tetap jamur nggak bakalan bisa itu ya, nggak bakalan bisa hilang ya, karena memang seperti itu. Dan ini sudah rata aku buat, makanya kemarin itu yang di bawah yang tinggal buahnya aja, itu atasnya ada sedikit daunnya, karena memang mempertahankan agar batang tidak mati. Jadi masih ada suplai nutrisi ke paling atas. Nah ini udah pada keluar lagi itu loh ya, tetap nanti yang di bawah itu akan keluar lagi tunasnya. Yang paling bawah tunasnya akan keluar karena dia ngangkut nutrisi ke atas, otomatis dia ngangkut nutrisi ke atas, aliran yang paling bawah ini kan tetap hidup, berarti tetap ada jalan, jadi dia akan hidup. Maka yang dihidupkan atau yang dikasih daun itu paling atasnya seperti itu ya. Nih tuh udah tuh, itu seperti itu. Ini bisa dicoba lur, karena ini nanti batangnya tidak mati ya, batangnya akan tetap seger sampai kita bisa pruning untuk pruning pembuahan itu seperti itu ya. Jadi barangkali teman-teman yang kena jamur, yang sudah kadung kena jamur pohon anggurnya, nggak usah khawatir ya, nggak usah panik ya. Karena ini berdasarkan pengalaman tahun kemarin hujannya hampir sama, tapi lebih banyak tahun kemarin ya hujannya. Itu saya indukan banyak yang mati lor. Nah, karena seperti itu, karena belum tahu. Ya, setelah saya tahu, saya teliti, saya coba sambil berjalan ya, seperti apa sih? Oh ternyata seperti itu. Ya, jadi ketika disisakan yang paling atas, otomatis yang paling bawah, batang yang paling bawah ini kan tetap hidup. Dia akan tetap hidup ya. Ya, karena dia ngangkut makanan ke atas ke sini. Nah, karena di atas ada yang disuplai ya, ada yang harus dihidupi di atasnya. Jadi paling bawahnya ya, jalan ke atasnya itu kan berarti harus dibuang biar naik ke atas ini suplai makanannya. Jadi di sini tetap hidup, batang bawahnya tetap hidup ya lor ya, seperti itu lor ya. Jadi dan ini sudah semua saya buang daun tuanya ya, tinggal ini yang jenis akademik tuh, tinggal yang atas-atas saja, sama sisa-sisa apa ya namanya, entres ya, entres yang, dan ini juga ada bunga-bunga kayak gini, buang aja lor. Bunga-bunga seperti ini kita buang karena nanti kita akan pruning ya. Mudah-mudahan nanti di pruning bisa berbunga serentak ya, mudah-mudahan ya lor, doanya saja lor. Oke lor, terima kasih banyak. Mungkin hari ini tip dari saya hanya sampai di sini lor. Mudah-mudahan ini bisa buat semangat sedulur kabeh untuk beraktivitas. Nah, yang penting sesungguhnya berkebun itu sangat mudah ya lor. Jangan pernah menyerah, yang jelas ya. Kita tetap berusaha, tetap jalan, tetap maju ya. Jangan mundur ya. Maka nanti insya Allah hasilnya akan kita lihat ya. Baik, terima kasih lor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.